Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi jaringan menggunakan mikrotik nih. Oke, jadi mikrotik adalah sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau mengoperasikan jaringan komputer nih. Nah, langkah awal untuk mempelajari mikrotik ini kita mulai yang dari MTCNA ini ya, atau singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Lalu pada pembelajaran berikutnya kita akan butuh yang namanya PNetLab ya. Itu aplikasi simulasi yang kita butuhkan pada pembelajaran berikutnya. Pastikan teman-teman sudah bisa dasar dari PNetLab. Lalu kita lanjut. Nah, di materi-materi yang akan selanjutnya ini ada bocoran, yaitu kita akan mulai dari pendahuluan dulu. Lalu kita akan ke about router OS dan router board, networking model, IP address dan subnetting, akses mikrotik dan lainnya. Nanti akan ada di video selanjutnya. Kita lanjut. Nah, kita ke pendahuluan dulu. Pada bab pendahuluan ini terdapat subbab, itu apa itu mikrotik, lalu apa tujuan pembelajaran kali ini, lalu timeline pembelajaran mikrotik, dan kita akan membahas sedikit tentang sertifikasi mikrotik, lalu terkait ujian MTCNA. Nah, apa sih dari mikrotik itu sendiri? Dari tadi kita bahas mikrotik. Apa sih mikrotik itu? Oke. Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan, teman-teman. Jadi, vendor itu semacam penyedia atau pihak yang menyediakan layanan barang atau jasa. Oke, jadi mikrotik ini adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Nah, mikrotik itu sendiri ada dua jenis, teman-teman. Ada yang berbentuk software dan ada yang berbentuk hardware. Untuk softwarenya itu dia berbentuk OS, operating system, atau sistem operasi. Biasa kita sebut dengan router OS. Lalu untuk hardwarenya itu biasa kita sebut dengan router board, yaitu perangkat keras atau perangkat fisik. Contohnya kalau di sekolah biasanya ada RB941. Lalu awal mula dari mikrotik itu berasal dari Riga, Latvia di Eropa Utara. Untuk moto mikrotiknya itu routing the world, atau menghubungkan dunia menggunakan jaringan. Nah, website resminya itu mikrotik.com. Kita ke browser Chrome, contohnya mikrotik.com. Nah, ini adalah website resmi dari mikrotiknya nih, teman-teman. Jadi, teman-teman mencari apa saja tentang mikrotik, melihat-lihat. Lalu, teman-teman juga bisa menginstal ISO dan bisa menginstal Winbox. Kemudian mikrotik ini didirikan oleh John Trulli dan Arnis Rixtin pada tahun 1996. Ini berarti sudah cukup lama ya, teman-teman. Lalu untuk perkumpulan mikrotik sendiri itu namanya Mikrotik User Meeting atau disingkat MUM. Ini ada websitenya, kita coba ke websitenya. Ketikkan mummikrotik.com. Nah, jadi MUM ini dia itu semacam perkumpulan atau workshop atau konferensi-konferensi dari orang mikrotik nih, yang tujuannya untuk mengenalkan mikrotik pada masyarakat umum. Nah, jadi website ini adalah tempat-tempat para suhu atau sesepuh mikrotik. Dan kita juga bisa mencari info-info tentang MUM nih, atau workshop-workshop yang berhubungan dengan mikrotik, seperti kapan workshopnya, atau kapan workshop terakhir kalinya. Nah, kita coba ke medianya. Lalu kita ke foto galeris. Kita coba lihat. Nah, jadi ini MUM terakhir itu pada tahun di sini tertulis 2020 di Guatemala dan Honduras. Nah, oke, kemudian di sini terdapat semacam seperti Wikipedia-nya mikrotik nih. Ini websitenya, kita coba i.mikrotik.com. Nah, di sini jika teman-teman butuh
cara konfigurasi dari router OS atau router board, teman-teman bisa mengakses di Mikrotik Wiki ini. Nah, kemudian untuk forum.mikrotik.com, ini adalah website jika teman-teman butuh untuk bertanya-tanya mengenai Mikrotik atau tentang konfigurasi atau fitur-fitur di Mikrotiknya. Kalian bisa bertanya di forum.mikrotik.com. Oke, ini kita lanjut untuk tujuan pembelajarannya, teman-teman. Nah, tadi kan Mikrotik ada yang berbasis hardware nih, atau perangkat keras yang biasanya kita menggunakan router board atau RB. Nah, si router board ini dia nantinya akan menggunakan router OS. Oleh karena itu, nantinya tujuan pembelajaran kita itu mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik router OS. Lalu kemudian mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS, dan harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate atau disingkat dengan MTCNA. Nah, kita lanjut untuk timeline Mikrotik. Ini jadi Mikrotik pertama kali didirikan itu pada tahun 1996. Ini sudah cukup lama ya, sekitar 28 tahun yang lalu. Lalu pada 1997 itu dia pertama kali adanya Mikrotik yang berbasis software nih, atau router OS. Dan ini dulunya diinstalnya hanya di PC saja. Kemudian tahun 2002, perangkat router board pertama atau perangkat keras pertama yang ditemukan. Dan pada tahun 2006, pertama di Prague, Czech Republic. Ini perkumpulan ya. Ada pertama di Prague ini. Lalu pada tahun 2015, terbesar ada di negara kita, yaitu sekitar 2.500 lebih. Kita lanjut, kita akan bahas tentang program sertifikasi Mikrotik. Teman-teman, di Mikrotik sendiri itu terdapat pembelajaran yang struktur, di mana terdapat sertifikasi atau sertifikat di setiap jenjangnya. Nah, untuk kita yang awal mula atau baru atau masih awam, kita bisa mengambil program yang MTCNA, di mana program yang Mikrotik MTCNA ini sendiri itu membahas tentang apa aja di dalam Mikrotik seperti fitur-fitur tapi secara umum. Nah, jika kita sudah mengikuti program MTCNA dan kita sudah bisa menentukan kita mau pilih yang mana nih lanjutannya. Contohnya kita bisa mengambil program Mikrotik yang MTCRE ini atau routing. Nah, karena di sini terdapat kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya yang ini ya teman-teman, yang melingkar. Nah, MTCNA ini adalah dasarnya. Jadi ketika kita sudah menguasai MTCNA, kita bisa mengikuti program yang mana saja bebas sesuai minat teman-teman sendiri. Lalu masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Nah, jadi ini misal teman-teman sudah mengikuti ujian MTCNA ini, kemudian itu sudah berlalu selama 3 tahun, nah maka kalian harus mengikuti ujiannya kembali untuk mendapatkan sertifikasinya kembali. Nah, di sini kita juga bisa melihat secara singkat mengenai Mikrotik Certified Training. Nih, kita bisa melihatnya di www.mikrotik.com/training/about. Nah, disinilah kita bisa melihat mengenai sertifikasi Mikrotiknya. Tapi kembali lagi ke awal mula teman-teman, kita harus mengambil dulu yang program MTCNA ini sebelum kita bisa menentukan ingin fokus ke mana. Kalian bisa lanjut ke program atau kelas-kelas yang sesuai dengan fokus kalian. Misal jika kalian ingin fokus di routing, kalian bisa mengambil di MTCRE atau Mikrotik Certified Routing Engineer. Atau teman-teman ingin fokusnya di cybersecurity, teman-teman bisa di MTCSE atau Mikrotik Certified Security Engineer. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai ujian MTCNA. Pertama-tama, untuk mendapatkan sertifikasi, kita kan harus mengikuti ujian nih. Nah, untuk teman-teman bisa daftar di official webnya Mikrotik. Kemudian untuk sistemnya itu terdapat offline dan online. Untuk offline-nya, teman-teman itu bisa datang ke program Learning Center. Kemudian di sana kalian bisa belajar dengan pakarnya. Setelah itu, untuk mendapatkan sertifikasi MTCNA, kalian bisa mengikuti ujiannya secara online. Nah, jika teman-teman ingin mengambilnya di rumah, itu nanti bisa disesuaikan. Kalau kalian ingin mengambil program sertifikasi Mikrotik itu, kalian perlu didampingi oleh Mikrotik Academic
Kemudian untuk sistem jawabannya itu tidak ada lab sisinya. Teman-teman, jadi kita benar-benar harus multiple choice atau single choice. Di sini tidak ada lab dan AI. Kemudian untuk soalnya itu tes random dengan bahasa pengantar ujian, yaitu bahasa Inggris. Kemudian lanjut, ini itu adalah KKM-nya. Teman-teman passing grade 60% untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang. Itu kalian perlu melakukan tes ulang atau second chance. Kemudian syarat untuk Mikrotik Academy atau teman-teman ini menjadi trainer, itu misal kalau kalian pengen membuka program sendiri, nah kalian harus mempunyai nilai minimalnya 75% di MTCNA dan engineer level. Oke, saya rasa cukup saja pembahasan singkat mengenai Mikrotik MTCNA-nya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai router OS dan router board. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.